Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Ilmu Negara, topik ke-27 dari 30 topik. Pembagian kekuasaan, bagian pertama. Sejak zaman Yunani kuno, oleh Aristoteles dalam karangannya mengenai Politics, yang di dalamnya ada teori pembagian kekuasaan suatu negara dalam 3 bagian, yaitu, pertama, kekuasaan mengadakan peraturan-peraturan dalam garis besar, yang membuat prinsip-prinsip yang harus dituruti oleh masyarakat pada tingkah laku para anggotanya. Kekuasaan yang demikian disebut kekuasaan legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu dalam praktik dengan mengingat keadaan dan peristiwa tertentu. Kekuasaan yang demikian disebut kekuasaan eksekutif. Dan ketiga, kekuasaan untuk menyatakan apakah para anggota masyarakat dalam perhubungan mereka satu sama lain bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan legislatif tersebut dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan-peraturan legislatif tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya. Kekuasaan yang demikian dinamakan kekuasaan yudikatif. Gagasan tentang pembagian kekuasaan ini ternyata diikuti di seluruh dunia dari zaman ke zaman sampai sekarang juga. Dengan pembagian kekuasaan ini hanya dinyatakan bahwa untuk keselamatan suatu negara ada 3 tugas yang diletakkan pada pundak orang-orang yang diserahi mengurus soal-soal kenegaraan. Pembagian kekuasaan ini tidak berarti pemisahan kekuasaan dalam arti bahwa tugas ke-1 harus diserahkan kepada seorang A, tugas kedua kepada seorang B dan tugas ketiga kepada seorang C. Tidak berarti bahwa tidaklah boleh tugas ke-1 dan tugas kedua diserahkan kepada A saja dan tugas ketiga diserahkan kepada B. Atau tugas ke-1 dan ketiga diserahkan kepada A saja dan tugas kedua kepada B, atau ketiga-tiganya tugas diserahkan semua kepada seorang. Gagasan tentang pemisahan kekuasaan mengenai orang-orang yang menjalankan ini baru dicetuskan oleh Montesquieu dalam abad ke-18 yang dalam bukunya L'Esprit des Lois, sama dengan jiwa undang-undang, yang antara lain mengatakan sebagai berikut. Apabila kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau badan, maka tidak akan ada kemerdekaan. Liberty, karena ada kekhawatiran di antara para anggota masyarakat bahwa seorang monareh atau satu badan yang berkuasa itu akan membuat peraturan-peraturan yang kejam dan sekaligus akan melaksanakan peraturan-peraturan itu secara kejam. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yang merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang yang dalam peristilahan baru sering disebut rule-making function. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang yang dalam peristilahan baru sering disebut rule application power. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang yang dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication function. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan doktrin trias politika? Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan, function, ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Pemikiran Montesquieu muncul karena melihat sifat despotis dari Raja-Raja Bourbon. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas, fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan, organ, yang menyelenggarakannya. Terutama kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Montesquieu menyatakan bahwa kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa maka tak akan ada kemerdekaan akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu. Apabila kekuasaan yudikatif, kehakiman, dan kekuasaan legislatif dipegang oleh satu orang atau satu badan maka kehidupan dan kemerdekaan para oknum akan terserahkan kepada suatu pengawasan yang bersifat sewenang-wenang karena pengawasan atas pelaksanaan peraturan dipegang oleh si pembuat peraturan. Apabila kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau satu badan maka seorang hakim leluasa untuk menjadi seorang penindas, opresor, yang bertindak secara paksa.
Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan jaminan kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hal itu menurut pandangannya, hanya mungkin tercapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut. McIver dalam bukunya The Modern State berkata bahwa, "The absolute separation of powers prescribed by Montesquieu is obviously impossible." Artinya bahwa pemisahan mutlak dari kekuasaan-kekuasaan seperti digambarkan oleh Montesquieu adalah terang tidak mungkin. Oleh McIver selanjutnya digambarkan bahwa setiap badan legislatif menjalankan berbagai tugas yang bersifat eksekutif dan sebagai satu-satunya badan yang mewakili seluruh rakyat, bertanggung jawab langsung pada rakyat. Dalam hal ini badan legislatif itu membicarakan soal-soal mengenai tindak tanduk penguasa eksekutif dan penguasa yudikatif. Putusan-putusan seorang menteri sering bersifat legislatif. Begitu juga putusan pengadilan sering bersifat pembentukan hukum baru dalam hal menafsirkan suatu peraturan hukum secara luas. Seorang menteri sering bertindak sebagai hakim dalam memutuskan sengketa-sengketa yang muncul antara para bawahan. Pengadilan sering diserahi tugas yang berada dalam bidang perkumpulan Indonesia, inlandsevereniging, atau campur tangan dalam hal kewarganegaraan. McIver menceritakan bahwa di Kanada ada peraturan dalam beberapa negara bagian bahwa suatu perceraian perkawinan tidak cukup diselesaikan di muka pengadilan, melainkan harus disahkan oleh suatu putusan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Federal. Ini adalah contoh campur tangan badan legislatif dalam soal kehakiman. Juga H.J. Lasky dalam bukunya A Grammar of Politics berpendapat bahwa, "Saya berpikir bahwa tidaklah mungkin untuk menetapkan luas bidang masing-masing dari tiga kekuasaan ini sedemikian rupa, bahwa masing-masing tetap merdeka dan berdaulat dalam bidang yang ditetapkan bagi masing-masing kekuasaan itu." Lebih jauh H.J. Lasky berpendapat, bahwa pemisahan tugas-tugas tidak perlu berarti pemisahan mutlak dari orang-orang yang memegang kekuasaan. H.J. Lasky menunjuk pada campur tangan kekuasaan eksekutif dalam soal yudikatif antara lain dengan pemberian grasi dan sebaliknya penguasa-penguasa eksekutif tidak luput dari dihadapkan di muka pengadilan, apabila menyalahgunakan kekuasaan secara melanggar hukum. Ada campur tangan badan eksekutif dalam bidang legislatif, apabila seperti di Amerika Serikat. Pengadilan tertinggi dapat menyatakan suatu undang-undang dari badan legislatif tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi, sedang bidang badan legislatif sering diinjak oleh penguasa eksekutif dengan pelbagai peraturan yang bersifat legislatif, tidak bersifat pelaksanaan undang-undang. Sebaliknya, ada peranan badan legislatif dalam bidang eksekutif dan yudikatif. Apabila pengangkatan beberapa penguasa eksekutif dan penguasa yudikatif memerlukan pengesahan atau penganjuran dari badan legislatif. Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa gagasan Montesquieu tidak dapat diingkari kebenarannya. Selama manusia tetap bersifat manusia seperti dahulu kala sampai sekarang, maka seorang manusia yang memegang kekuasaan harus dibatasi kekuasaannya, agar tidak membahayakan kepentingan orang lain. Pembatasan ini efektif apabila gagasan Montesquieu dilaksanakan secara konsekuen, tetapi harus diakui pula bahwa kenyataan dalam praktik memperlihatkan penyimpangan dari pemisahan kekuasaan secara ketat. Mengenai ada seorang penguasa eksekutif kadang-kadang menjalankan tugas sebagai pembentuk peraturan atau sebagai hakim, atau ada seorang hakim kadang-kadang menjalankan tugas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atau suatu badan legislatif kadang-kadang menjalankan tugas sebagai penguasa eksekutif atau sebagai penguasa yudikatif. Namun harus diperhatikan oleh para penguasa yang merangkap menjalankan pelbagai tugas ini bahwa tetap ada perbedaan antara pelbagai tugas itu. Setiap tugas harus dilaksanakan secara tepat dan jujur, tanpa ada penyalahgunaan wewenang dalam satu tugas untuk menyeleweng dalam pelaksanaan tugas yang lain. Campur tangan para pemegang kekuasaan dalam bidang kekuasaan lain, meskipun dalam beberapa hal diperbolehkan, harus secara jujur membatasi campur tangan itu sampai hal-hal yang benar-benar perlu saja. Itulah materi topik ke-27 Ilmu Negara. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan untuk masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 28.